Hai YouTube, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Ana Adela. Hai guys, hari ini aku nggak mau ngajakin kalian makan. Hari ini juga aku nggak mau ngajakin kalian nge-review barang. Tapi aku mau deep talk sama kalian. Deep talk nggak tuh? Nggak, hari ini tuh aku pengen ngebahas suka duka aku sebagai user iPhone 13 mini selama hampir setahun ini guys. Oh ya, sebelum masuk ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jadi guys, tujuan aku bikin video ini adalah iPhone 14 tuh udah launch ya guys, cuman memang belum officially diperjualbelikan di Indonesia. Makanya aku tuh pengen ngebagiin personal experience aku dalam menggunakan iPhone 13 mini. Siapa tahu bisa jadi referensi dan perbandingan buat kalian yang lagi milih-milih gadget guys. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu body HP. Nah, untuk hampir setahun ini body HP dari iPhone 13 mini aku ini masih mulus pol, gak ada cacat kecuali di bagian tempered glass. Itu memang kayaknya maklumable gitu ya, karena kan dia ditaruh di tas dan dia tuh kebaduk-baduk, belum lagi ada di saku terus dia kebaduk-baduk lagi, jadi ya udahlah ya gitu. Tapi kalau misalnya bodinya sendiri tuh belum ada cacat sama sekali, karena dia itu pakai lapisan kaca di belakang yang katanya tuh super duper kuat. Dan selain itu tuh aku memang gak pernah lepas casing juga sih guys. Jadi kalau untuk body itu masih top marko top. Terus ya guys, ini personal experience juga ya. Kalau misalnya kalian nih beli baju terus pas banget ke badan tuh rasanya enak banget dilihatnya kan. Apalagi kalau misalnya kalian tuh suka banget sama baju itu. Nah, sama aku tuh pakai iPhone 13 mini itu kayak seneng banget dan suka banget guys. Kenapa? Kalau misalnya kalian suka liatin video aku tuh kalian pasti notice tangan aku tuh super duper mungil ya guys. Dan ini tuh cukup kebanting sama ukuran iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max. Makanya kenapa aku pilih iPhone 13 mini guys. Oh ya, ada yang udah tahu belum sih kalau misalnya iPhone 13 mini itu adalah serian iPhone mini terakhir loh guys. Sedih banget ya. Aku berharap nih 5-6 tahun ke depan Apple tuh bakal ngeluarin serian mini lagi guys. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal bahas desain dari iPhone 13 mini. Nah, so far so good guys. Jadi iPhone 13 mini ini sampai sekarang masih juara banget kalau soal desainnya. Ini aku pribadi ya, karena menurut aku tuh iPhone 13 mini itu dia kan kecil. Terus dia tuh nggak nambahin ornamen yang macam-macam gitu kan. Kayak misalnya di belakangnya tuh cuma ada lambang Apple, terus kaca warna pink, sama ada kamera 2 gitu kan. Nah itu tuh kata aku tuh kayak lebih elegan dan mewah banget gitu loh guys. Untuk serian iPhone itu masih juara banget, apalagi karena dia kecil tuh jadi menang banyak banget buat aku. Oh ya guys, ada yang punya pengalaman sama nggak kayak aku? Aku tuh ya sebagai user iPhone 13 mini, kadang-kadang nih kalau misalnya aku ke Apple Store atau nggak kalau misalnya ke Digimap dan ke something like that ya, itu kan suka dipajangnya iPhone 13 mini, 13 Pro, dan 13 Pro Max kan. Terus aku tuh masih suka ngeliatin yang gila ini bagus banget sebagus itu gitu loh. Apa mungkin karena cahaya di store itu atau displaynya yang super duper bagus, tapi jelas itu top marko top deh, bagus banget guys sampai saat ini. Oke guys, setelah tadi kita bahas bagian luar dari iPhone, sekarang aku mau bahas bagian dalam dari iPhone selama hampir setahun aku pakai iPhone 13 mini. BTW nih, sebelum kita mulai, ada baiknya buat klik tombol subscribe dan like video ini juga ya, biar aku tambah semangat bikin kontennya. Lanjut guys, aku mau bahas ornamen terpenting pertama yang ada di iPhone, yaitu baterai. Siapa di sini yang berhenti pakai Apple cuman gara-gara dia itu katanya bocor baterainya? Aku dulu gitu guys. Dulu aku pernah pakai iPhone 6 dan itu bener-bener boros banget baterainya, kayak baru aja dicabut terus dibawa terus tiba-tiba habis. Jadi kayak aku tuh selalu risau kalau misalnya nggak bawa charger guys. Tapi sekarang nggak usah risau lagi loh. iPhone 13 mini itu baterainya
top Marco top deh. Dia tuh tahan lama. Meskipun aku udah pakai kuliah, aku pakai ngevlog, aku pakai jalan-jalan sekaligus loh. Kalian bisa lihat videonya, ada di kanan atas ya. Untuk penggunaan sehari-hari guys, aku cuman cukup sekali cas aja. Dan untuk pengecasannya tuh aku biasanya dilakukan dalam keadaan sadar ya guys. Jadi bukan pas aku lagi tidur. Dan itu tuh cukup banget kok buat menopang pekerjaan kalian selama seharian. Apalagi aku tuh kan kayak buat ngevlog, terus buat dipakai pergi atau misalnya dipakai ke kuliah, jalan-jalan. Itu cukup banget kok, percaya deh. Oke guys, sekarang kita mau lanjut ke part yang menurut aku ini kenapa harus beli iPhone, yaitu kameranya guys. As you know ya, iPhone tuh terkenal dengan kameranya yang gak nutupin dosa alias super duper jernih. Bener gak sih guys? Tapi kalau dari aku sendiri sih itu bener banget ya, karena apalagi aku tuh ngevlog terus udah gitu ngonten, dan kamera iPhone tuh bener-bener berguna. Sampai saat ini tuh aku masih prefer buat pakai HP aku daripada harus beli kamera lagi guys. Oh iya, FYI nih, kalau untuk kamera iPhone sendiri tuh depan dan belakang itu 12 megapiksel ya. Jadi bener-bener menurut aku sih cukup banget, dan malah kayak ya udah gak usah pakai kamera lagi kalau misalnya buat ngevlog atau misalnya buat foto-foto biar kelihatan jernih dan gak ada dosa yang tertutupi di sini. Oke guys, sekarang pembahasan aku yang terakhir, dan aku jamin ini cowok-cowok suka banget nih ngebahas ini. Apalagi sebelum kalian beli HP. Ayo tebak, aku mau bahas apa? Jawabannya adalah spek HP guys. Aku mau bahas spek HP iPhone aku selama kurang dari setahun. Kalau untuk spek dari HP iPhone ini tuh aku bener-bener puas banget sih ya, karena aku personally itu kan gak pakai buat yang macem-macem kayak ngoding atau ngehubungin Iron Man atau apa gitu. Aku cuma ngevlog, WA, Line, Instagram, TikTok, udah gitu kan. Jadi dia bener-bener masih sangat amat cepat dan sangat amat mendukung aku di kesehariannya guys. Oh ya guys, tahu nggak kenapa itu bisa cepet banget? Karena iPhone 13 mini itu masih pakai chip A15 Bionic. Nah, buat saat ini tuh chip itu tuh masih dinobatkan sebagai chip tercepat yang pernah ada di dunia per-HP-an saat ini. Nah, fungsinya chip itu buat mengefisiensikan dan mempercepat kinerja HP kita guys, biar bisa mendukung segala aktivitas yang kita lakukan di HP ini. Oke, dengan spek yang sebagus itu guys, menurut aku untuk saat ini aku belum memutuskan buat ganti ke iPhone 14 karena masih cukup banget buat menunjang kehidupan pribadi aku dan pekerjaan aku sehari-hari. Tapi itu balik lagi ke personal opinion masing-masing ya. Nah, itu dia suka duka aku pakai iPhone 13 mini hampir setahun ini guys. Menurut aku pribadi ya, buat kalian yang pakai iPhone 13 mini untuk bekerja di dunia sosmed, itu udah cukup banget loh kayak aku. Tapi semuanya balik lagi ke personal opinion masing-masing ya. Aku hanya memberikan beberapa opini dan pengalaman yang aku rasakan selama pakai iPhone 13 mini ini guys. Thank you banget ya udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir, curhat soal suka duka pakai iPhone 13 mini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!